Keluaran 12 ayat 21 sampai dengan 27. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi." Ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, "Apakah artinya ibadahmu ini?" maka haruslah kamu berkata, "Itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita." Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Oke, salam, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah peristiwa menjelang tulah ke-10 pada saat Allah membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Dan kita tahu tulah ke-10 itu adalah kematian anak-anak sulung. Dan sebelum menjelang tulah ke-10, ada sesuatu buat pertama kalinya dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu, yaitu mereka merayakan Paskah dengan cara mereka memotong sebuah kambing dan kemudian darahnya disapukan pada ambang atas dan kedua tiang. Dan kemudian pada waktu malaikat Tuhan melewati, apabila melihat darah itu, maka tidak akan ada kematian di dalamnya. Pemusnah itu tidak akan masuk, tetapi akan melewatinya. Tetapi apabila dia masuk ke tempat orang Mesir dan tidak ada darah, maka terjadi kematian anak sulung di sana. Dan kemudian waktu itu Musa mengingatkan, apabila kamu nanti masuk ke dalam negeri yang dijanjikan Tuhan, kamu harus memelihara ibadah ini. Dan kalau ada anak-anakmu berkata, "Apakah arti ibadahmu ini?" kamu harus menjelaskan bahwa ibadah ini adalah Tuhan melewati rumah orang-orang Israel waktu di Mesir sehingga tidak terjadi kematian. Gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai kata ibadah, sesuatu yang sangat sering kita dengar, sesuatu yang mungkin kita sangat familiar dengan kata-kata ini, gitu ya. Ayat yang barusan kita baca itulah apa sih namanya ibadah yang pertama kali dilakukan oleh orang Israel. Kata ibadah dalam bahasa aslinya itu dipakai kata abodah, gitu ya. Sementara itu kata kerjanya beribadah itu dipakai kata abad, gitu ya. Jadi kata bendanya yaitu ibadah itu dari kata abodah, sedangkan kata kerjanya yaitu beribadah itu berasal dari kata abad. Gitu. Kata beribadah atau ibadah ini pertama kali muncul memang di dalam kitab Keluaran. Kalau kita perhatikan di Keluaran di sebelum-belumnya, pada waktu Allah mulai memanggil Musa, Allah sudah berkata kepada Musa untuk membawa umat Israel beribadah, gitu ya. Bahkan Musa sendiri pada saat dia menyampaikan kepada Firaun, dia menyampaikan pesan Tuhan, "Let my people go," biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Itulah kata ibadah yang pertama kali muncul. Dalam hal ini karena kata kerja, maka digunakan kata abad, gitu ya. Sementara kata bendanya sendiri ibadah itu dari kata abodah, tadi saya sudah bilang. Ya, mungkin kita akan lihat dulu beberapa ayat tentang pertama kali kata ibadah ini muncul. Dalam Keluaran 3 ayat 12 dikatakan seperti ini. Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Ini pada waktu itu Tuhan memanggil Musa ya. Gitu. "Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah," ini kata kerja saudaraku ya, beribadah, sehingga digunakan kata abad, "kepada Allah di gunung ini," gitu ya. Kemudian itu mulai dilanjutkan. Pada waktu itu Musa mulai berbicara kepada Firaun dan selalu pesannya sama. Setiap kali bertemu dengan Firaun, mulai dari tulah pertama dan selanjutnya pesannya tetap sama. "Biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku." Kita akan lihat dalam Keluaran 4 ayat 23 dikatakan seperti ini. "Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku." Kata kerja yang dipakai adalah beribadah, gitu ya. "Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung." Jadi itulah kata ibadah yang pertama kali muncul dalam Alkitab.
atau kata beribadah sebagai kata kerja gitu ya. Dan orang Israel melakukan ibadah mereka pertama kali itu yang tadi menjelang tulah ke-10 bagaimana mereka menyembelih kambing domba, kemudian darahnya disapukan pada ambang atas dan 2 tiang, dan itulah menjadi ibadah mereka yang pertama. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana sekarang dengan pada masa perjanjian, pada masa kejadian, kita mungkin berpikir bahwa itu tidak ada kata ibadah di sana. Memang secara tertulis tidak ada kata ibadah atau beribadah di sana. Tetapi kalau kita perhatikan dalam bahasa aslinya, kata abad tadi atau beribadah, itu sebenarnya kata yang sama yang digunakan pada waktu Allah berkata kepada Adam dan Hawa di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan di sana itu menggunakan kata dress it yang artinya adalah abad, yang sama dengan arti beribadah. Kita akan lihat ayatnya. Di dalam, sebentar saudaraku, di dalam Kejadian 2 ayat 15, dikatakan seperti ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan di sana digunakan kata dress it atau sama dengan kata abad yang artinya beribadah. Jadi sebenarnya secara esensial ibadah itu sudah ada sejak mula pertama. Jadi sejak mula pertama pada zaman Adam dan Hawa, kata beribadah itu sebenarnya sudah ada walaupun secara tertulis tidak ada, baru ada di kitab Keluaran. Gitu ya. Dan ibadah yang pertama yang dilakukan oleh umat Tuhan adalah dia menyembelih kambing domba tadi, dia menyapukan pada bagian atas dan pada kedua tiang pintunya. Itu adalah ibadah yang mereka harus lakukan turun-temurun. Sampai pada waktu nanti mereka di tanah perjanjian, itu mereka harus lakukan. Dan kalau ada anakmu bertanya apa arti ibadah ini, maka harus dikatakan kepada mereka Tuhan menyelamatkan mereka dari tanah Mesir, sehingga tidak ada kematian pada waktu itu. Gitu ya. Seringkali kita hanya mencerna kata ibadah ini sebagai satu aktivitas di mana kita ke gereja dan berkumpul. Tetapi dalam firman Tuhan, kata ibadah menjadi sesuatu yang lebih esensial, gitu ya. Nanti kalau kita perhatikan misalnya setelah umat Tuhan keluar dari tanah Mesir, firman Tuhan tadi katakan mereka harus keluar dari tanah Mesir, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Kalau Anda perhatikan setelah mereka keluar dari tanah Mesir, kita tidak pernah melihat bagaimana orang Israel masuk ke dalam kemah suci setelah kemah itu dibangun. Betul kan? Gitu ya. Mereka hanya bisa membangunnya saja, mereka hanya bisa mempersiapkan segala sesuatu, mereka hanya duduk mendengarkan waktu kitab Taurat dibacakan oleh Musa, mereka sama sekali tidak pernah masuk ke dalam kemah suci itu sendiri. Karena kemah suci hanya boleh dimasuki oleh keturunan Lewi. Dalam hal ini adalah imam besar dan para imam, gitu ya. Jadi umat Tuhan secara umum mereka tidak masuk ke dalam kemah suci atau tabernakel. Tetapi mereka melakukan ibadah mereka pada saat mereka membangunnya, pada saat mereka mendengarkan waktu Musa membacakan kitab Taurat dan mereka menuruti kitab Taurat itu. Itulah bentuk ibadah mereka. Jelas saudaraku? Jadi ibadah menjadi sesuatu yang sifatnya sangat universal. Menjadi sesuatu yang sifatnya lebih esensial ketimbang sebuah aktivitas memasuki suatu gedung, memasuki sebuah tempat ibadah tertentu. Ibadah atau beribadah itu adalah suatu tindakan yang melakukan sesuatu untuk Tuhan, gitu ya. Dan tadi seperti Adam dan Hawa dia mengusahakan taman itu, dia beribadah. Waktu dia mengusahakan, dia abad, dia beribadah, gitu. Waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, maka dia membuat kemah suci, itulah ibadah mereka. Dia beribadah waktu mereka membuat kemah suci. Waktu Musa membawa kitab Taurat dan membacakan kepada mereka, dan mereka harus mengikuti itu semua, maka itulah ibadah mereka. Jelas, saudaraku? Jadi di sini ibadah menjadi sesuatu yang universal. Dan tadi saya sudah jelaskan di ayat yang pertama bahwa ibadah yang pertama kali mereka lakukan, itu sebelum mereka keluar dari tanah perjanjian, sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, ibadah yang mereka pertama lakukan adalah mereka memotong kambing domba yang tadi darahnya kemudian disapukan. Itulah ibadah mereka. Jelas? Dan inilah kata firman Tuhan tentang ibadah. Karena itu kenapa kita tidak pernah menemukan kata ibadah dalam perjanjian lama. Misalnya, dalam kejadian. Misalnya pada waktu Abraham. Kita tidak pernah menemukan kata ibadah pada waktu Abraham. Kenapa? Karena seluruh kehidupan Abraham sudah beribadah. Waktu mulai Allah menyuruh dia keluar dari tanah Ur Kasdim, itu adalah ibadah dia. Pada waktu Allah suruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yang dia kasih yaitu Ishak, dan Abraham melakukannya itu dengan taat, itu dia beribadah kepada Tuhan. Karena itu dalam firman Tuhan di Kejadian kita tidak pernah menemukan kata ibadah. Yusuf kita tidak pernah menemukan kata ibadah.
pada diri Yusuf. Tetapi kita tahu bagaimana Yusuf tetap bertahan, bagaimana Yusuf tetap bergantung pada Tuhan, sampai akhirnya dia memerintah menjadi orang kedua di Mesir, dan dia melakukannya dengan takut akan Tuhan. Itulah ibadah Yusuf sendiri. Jelas, saudaraku? Dari sini kita ingin sama-sama melihat bahwa ibadah itu bukan cuma sekedar sebuah kegiatan kita memasuki suatu gedung tertentu, kita mengikuti suatu seremonial tertentu, tidak. Tetapi ibadah itu adalah suatu pola hidup. Itu adalah sesuatu hubungan antara kita dengan Tuhan. Ibadah itu adalah bagaimana kita menyertakan Tuhan dalam semua yang kita lakukan. Jelas, saudaraku? Dan itu yang Yesus katakan, yang Paulus katakan waktu di Roma. Dalam kitab Roma kita lihat dalam firman Tuhan. Kita akan lihat sebentar dalam firman Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama adalah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pada saat kita mempersembahkan tubuh kita, pada saat kita mempersembahkan semua yang ada pada kita dan melakukan semuanya sesuai dengan kehendak Allah, sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah kita yang sejati. Pada saat orang Israel berkata mengikuti apa yang diinstruksikan Musa, pada saat dia menyembelih dan menyapukan darah itu pada kedua tiang dan ambang di atas, itulah ibadah mereka yang harus mereka peringati. Itu ya. Pada saat Abraham mempersembahkan anaknya yang sulung, itulah ibadahnya Abraham. Jelas, saudaraku? Jadi ibadah menjadi suatu bentuk penyerahan. Ibadah menjadi satu bentuk hubungan kita dengan Tuhan. Ibadah menjadi satu bentuk bagaimana kita melakukan sesuatu, bagaimana kita menyerahkan seluruh hidup kita, supaya Allah bekerja melalui kita. Supaya Allah disenangkan dengan apa yang kita lakukan. Dan manusia pertama, Adam dan Hawa, ditempatkan dalam Taman Eden dengan satu tujuan, supaya dia beribadah kepada Tuhan. Di sana digunakan kata mengusahakan taman itu dan memelihara taman itu. Itulah suatu bentuk ibadah. Jelas, saudaraku? Jadi ibadah atau beribadah, ibadah dari kata abodah, beribadah dari kata abad tadi, itu semata-mata bukan sekedar suatu aktivitas. Gitu ya. Waktu umat Israel keluar dari tanah Mesir dan kemudian mereka bersungut-sungut di padang belantara, mereka mengeluh karena tidak ada air dan segala macam, maka tindakan mereka mengeluh itu adalah mereka melakukannya dengan tidak beribadah. Itu adalah bentuk bagaimana mereka tidak beribadah kepada Tuhan pada waktu mereka mengeluh. Gitu ya. Pada waktu mereka melakukan kemampuan Tuhan waktu menolong mereka di tepi laut Teberau, dan mereka berkata kepada Musa, lebih baik kami tetap ada di Mesir. Engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk mati di padang belantara. Dan tindakan itu adalah bentuk sesuatu yang tidak beribadah kepada Tuhan. Jelas, saudaraku? Tetapi pada waktu mereka membangun bait suci, pada waktu mereka mendengarkan kitab Taurat dan menuruti apa perkataan kitab Taurat, maka mereka beribadah kepada Tuhan walaupun mereka tidak pernah masuk dalam kemah suci. Jelas, saudaraku? Jadi yang disebut dengan ibadah adalah apabila kita menyerahkan tubuh kita sebagai satu persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Dan ibadah bukanlah sebuah aktivitas, tetapi ibadah adalah sebuah gaya hidup atau pola hidup kita. Bagaimana kita tetap menyembah Tuhan, bagaimana kita tetap menyadari bahwa Allah adalah segala-galanya. Itu adalah ibadah kita. Jadi kalau Anda seorang mahasiswa, kalau Anda belajar dengan sungguh-sungguh, maka tindakan Anda belajar itu adalah suatu ibadah. Kalau Anda seorang karyawan dan Anda bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, kata firman Tuhan, maka tindakan Anda bekerja dengan sungguh-sungguh itu adalah suatu ibadah. Apabila Anda seorang pengusaha dan melakukan usahamu dengan takut akan Tuhan dan melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka tindakan kita mengusahakan itu semua itu adalah suatu ibadah. Jelas, saudaraku? Jadi ibadah bukan semata-mata kita berkumpul, kita datang, betul kata firman Tuhan, jangan kita menjauhi pertemuan ibadah. Itu adalah suatu tempat di mana orang yang beribadah bertemu. Gitu ya. Tapi ibadah itu sendiri sesuatu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, sesuatu yang mengkorelasikan antara kita dengan Tuhan. Karena itu saya bilang ibadah itu gaya hidup atau pola hidup kita. Sebagai orang yang ditebus kepada Tuhan, maka kita harus beribadah kepadanya. Dengan cara adalah kita melakukan semuanya dan membawa Tuhan di dalamnya. Dan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Jelas, saudaraku? Dari sini kita ingin sama-sama melihat bahwa itulah yang dimaksud dengan ibadah. Dan Allah menciptakan manusia supaya manusia beribadah kepada Allah. Gitu ya. Kalau kita lihat ayat yang lain dalam firman Tuhan,
pada waktu itu adalah di Matius 15 ayat 8 sampai 9. Pada waktu itu Yesus mengatakan sesuatu tentang orang-orang yang sepertinya melakukan ibadah mereka, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Sehingga Yesus waktu itu menegur, percuma saja mereka melakukan ibadah mereka, tetapi yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia. Kita akan lihat dalam Matius 15 ayat 8 sampai 9. Dikatakan seperti ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Lanjutannya, percuma saja mereka beribadah kepadaku. Beribadah yang sekedar suatu kegiatan, itu menjadi sesuatu hal yang percuma kalau hatinya menjauh dari Tuhan. Yang ibadah yang Allah maksudkan, itu bukan suatu kegiatan, bukan sesuatu yang mereka lakukan menjadi sesuatu yang hanya di bibir saja, tetapi ibadah yang mereka lakukan adalah bagaimana hati mereka itu mendekat pada Tuhan. Kalau kita hanya melakukannya sebagai satu aktivitas, firman Tuhan katakan, percuma saja mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan, apa yang mereka sampaikan, apa yang ditekankan pada orang yang mendengar, itu semata-mata bukan Tuhan. Tetapi apa yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tidak ada Tuhan di dalamnya. Dan itu menjadi sesuatu ibadah yang percuma. Jelas, saudaraku? Jadi, kita semua, Anda dan saya, kita bisa beribadah setiap saat. Dan Allah menciptakan kita untuk umatnya beribadah kepada Tuhan. Pada saat Anda bekerja, Anda bisa melakukannya dengan senang hati dan itu kita beribadah. Pada saat Anda belajar, Anda melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan, itu kita beribadah namanya. Gitu ya. Tapi percuma aja kalaupun misalnya kita ada di gereja dalam sebuah gedung kebaktian dan kita ikut kebaktian tetapi pikiran dan hati kita kemana-mana, kita tidak memikirkan Tuhan, kita melihat-lihat WA atau situs-situs belanja online, maka itu bukan sesuatu ibadah namanya walaupun kita hadir dalam sebuah gedung gereja. Jelas, saudaraku? Jadi ibadah itu bukan soal kegiatan, tapi ibadah itu soal gaya hidup, bagaimana kita menyerahkan tubuh kita, semua yang ada pada kita sebagai sesuatu yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah sejati. Seperti Abraham tidak berpikir bagaimana dia menantikan anaknya yang sulung ini, yang tunggal ini, dan waktu Allah berkata suruh dipersembahkan, Abraham melakukannya karena itu adalah ibadahnya. Jelas, saudaraku? Waktu Allah berjanji untuk memberkati Abraham dengan keturunan yang banyak, Abraham melihat dirinya sudah tua dan istrinya sudah layu. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tapi Abraham memilih percaya, dan pada saat Abraham memilih percaya, sikap Abraham itu adalah ibadah kepada Tuhan. Jelas, saudaraku? Itulah ibadah. Ya. Dan kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 dikatakan, memang ibadah kalau disertai dengan rasa cukup, itu memberi keuntungan yang besar. Dan di sini sekali lagi bahwa ibadah apapun yang kita lakukan, itu tidak boleh kita lakukan dengan sesuatu hal yang bersungguh-sungguh. Kita harus lakukan dengan penuh ucapan syukur, disertai dengan rasa cukup. Itu baru membawa keuntungan yang besar, membawa satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, entah itu kita bertanggung jawab untuk bekerja, atau belajar, atau kita dalam satu pelayanan tertentu, kita harus lakukan dengan penuh ucapan syukur semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu adalah ibadah, dan itu memberikan rasa cukup kata firman Tuhan. Oke, jelas, saudaraku? Jadi itu adalah ibadah. Jadi ibadah adalah sesuatu di mana kita membawa Tuhan, kita menyertakan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, dan apapun yang kita sedang kerjakan, setiap saat kita lakukan itu, dan itulah bentuk ibadah kepada Tuhan. Apabila Anda berdoa dan datang berlutut pada Tuhan, dan Anda menyembah Tuhan, itu adalah ibadah kita. Apabila kita melakukan sesuatu buat orang lain dengan segenap hati, semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan, maka itu adalah ibadah kita. Apabila kita mengerjakan tanggung jawab kita dengan sepenuh hati, biar nama Tuhan dipermuliakannya, maka itu adalah ibadah kita. Jelas, saudaraku? Itulah ibadah, dan itu harus disertai dengan rasa cukup, disertai dengan rasa yang tidak mengeluh, disertai dengan rasa yang penuh ucapan syukur, dan itu membawa satu keuntungan yang besar, kata firman Tuhan. Dan ibadah yang sejati adalah kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Tuhan. Jelas, saudaraku? Dan Allah menjadikan kita semua, menciptakan kita semua supaya kita beribadah kepada Dia, supaya Dia dipermuliakan dalam hidup kita. Jelas? Gitu ya. Dan apa sih sebenarnya keuntungan buat kita sendiri melakukan ibadah? Kenapa sih Allah mengajarkan kepada kita beribadah? Kenapa Allah meminta supaya umatnya beribadah kepada Dia? Semata-mata itu juga bukan cuma untuk keuntungan Tuhan saja, tetapi itu sesuatu hal yang baik buat kita. Kalau Anda perhatikan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani maksudnya di sini orang berolahraga, itu gunanya terbatas. Itu menyehatkan untuk kehidupan dia. Kalau orang berolahraga,
maka secara pelan tapi pasti tubuhnya akan menjadi sehat, hidupnya akan menjadi lebih sehat. Tetapi gunanya terbatas, kenapa? Itu hanya berguna pada waktu dia hidup di dunia. Gitu ya. Lanjutannya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik dalam hidup ini maupun dalam hidup yang akan datang. Di sini Paulus membandingkan antara latihan badani dengan ibadah. Latihan badani sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna untuk hidup, tetapi terbatas. Itu hanya menyehatkan tubuh kita, membuat kita mungkin umurnya jadi lebih panjang, membuat kita hidup lebih sehat, tetapi pada kehidupan yang sekarang saja. Itu berbeda dengan ibadah. Ibadah memberikan manfaat yang lebih besar, karena di dalamnya mengandung janji tentang hidup, seperti yang sekarang, seperti latihan badani, tapi juga tentang hidup yang akan datang. Jadi pada saat kita beribadah, pada saat kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu kita menyiapkan kehidupan kita di masa depan. Kita menyiapkan kehidupan kita pada kehidupan yang akan datang, menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Gitu ya. Kalau kita melayani Tuhan dengan segenap hati, kalau Anda belajar dengan segenap hati untuk kemuliaan nama Tuhan, itu bukan semata-mata kita mendapatkan ranking yang bagus dalam hidup ini, tidak. Tetapi kita sedang mengumpulkan harta di surga buat kehidupan yang akan datang. Itulah manfaat dari ibadah. Jelas saudaraku, jadi ibadah memberikan manfaat bukan cuma karena Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, tetapi itu juga berguna buat setiap kita, gitu ya, supaya kehidupan kita nanti itu dipersiapkan pada waktu kita mulai beribadah dan kita mengumpulkan harta kita di surga. Oke, jelas saudaraku, jadi itu adalah ibadah. Jadi ibadah bukan sekedar suatu kegiatan, ibadah bukan sebuah aktivitas tertentu di mana kita berkumpul di sebuah gedung tertentu. Betul kata firman Tuhan, jangan kita menjauhi pertemuan ibadah. Itu adalah tempat di mana kita berkumpul dan kita beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Tapi ibadah sendiri menjadi sesuatu lebih esensial dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita melakukan apapun juga untuk kemuliaan nama Tuhan, dan di sanalah kita beribadah kepada Tuhan. Gitu. Dan itu membawa keuntungan yang besar buat kita dalam hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang, lebih daripada latihan badani, kata firman Tuhan. Pada saat kita ibadah, kita mempersiapkan harta kita nanti di surga. Kita sedang mengumpulkan harta kita di surga, dan Allah disenangkan dengan ibadah kita. Dan ibadah menjadi sesuatu di mana Allah menciptakan kita untuk kita beribadah kepadanya. Jelas saudaraku, satu ayat yang terakhir dalam Yosua 24 ayat 15 dikatakan seperti ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Di sana Yosua menawarkan kepada orang Israel, kalian boleh pilih kepada siapa kalian mau beribadah. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi Yosua katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jelas saudaraku, jadi beribadah kepada Tuhan itu adalah butuh keputusan Anda dan saya, secara kita mengerti, secara kita sadar bahwa kita perlu beribadah kepada Tuhan. Dari mulai Anda bangun tidur sampai kita tidur di waktu malam, maka semuanya kita bisa lakukan sebagai satu bentuk ibadah. Waktu Anda belajar, waktu Anda bekerja, waktu Anda berusaha, atau apapun yang kita lakukan, jadikan itu sebagai satu ibadah kepada Tuhan, dan Tuhan disenangkan dari sana. Dan buat kita sendiri, itu membawa sesuatu yang mempersiapkan kehidupan kita yang akan datang. Gitu ya. Dan ibadah sejati adalah kalau kita mempersembahkan seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, dan yang hidup di hadapan Allah. Sudah saudaraku, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Firman Tuhan katakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.